Dalam banyak kisah perjalanan para nabi, kita sering mendengar tentang makhluk-makhluk besar yang hadir sebagai bagian dari keajaiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan. Salah satunya adalah kisah tentang burung-burung raksasa yang melindungi Ka'bah, atau bahkan makhluk-makhluk mitologi yang muncul dalam berbagai kisah. Namun, kali ini, kita akan membahas tentang seekor makhluk laut dengan ukuran yang sangat luar biasa. Makhluk ini mampu menelan sesuatu yang sebesar perjalanan sebulan penuh hanya dalam satu suapan. Bukan hanya ukurannya yang mengesankan, tetapi juga keterlibatannya dalam dua kisah nabi yang berbeda, meski jarak zaman mereka terpaut sekitar 100 tahun. Hewan ini dikenal sebagai ikan nun, dan kisahnya terkenal di kalangan umat Islam, terutama karena peran besarnya dalam perjalanan hidup Nabi Yunus alaihissalam. Kisahnya bahkan tercantum dalam beberapa ayat Al-Quran yang tersebar di beberapa surat, yaitu di surat Yunus, Al-Anbiya, As-Saffat, dan Al-Qalam. Namun, selain pada masa Nabi Yunus, ikan nun ini juga muncul dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Dua zaman yang berbeda, kita akan mengisahkan dua kisah tentang ikan raksasa nun ini. Kita mulai dengan kisah ikan nun di masa Nabi Yunus alaihissalam. Setelah kisah Nabi Yunus ini, kita akan beralih ke masa Nabi Sulaiman dan bagaimana ikan nun ini kembali muncul dalam kisah-kisah yang tak kalah menakjubkan. Nabi Yunus alaihissalam adalah putra dari Mata, yang juga dikenal sebagai Amitai, sehingga nasabnya dikenal sebagai Yunus bin Mata. Dalam bahasa Ibrani, Nabi Yunus dikenal dengan nama Yona, yang berarti merpati. Di dalam Al-Quran, nama Nabi Yunus disebutkan sebanyak 4 kali, dan 1 kali beliau disebut dengan julukan Dhunnun, yang dalam bahasa Arab berarti pemilik ikan, atau yang berada dalam perut ikan. Mengenai kapan beliau hidup, ada beberapa pendapat yang beredar. Ada yang mengatakan beliau hidup pada abad ke-7 sebelum Masehi, sementara sumber lain menyebutkan abad ke-8 atau ke-9 sebelum Masehi. Namun, berdasarkan catatan sejarah yang diterima luas, Nabi Yunus dipercaya hidup di sekitar abad ke-8 sebelum Masehi, pada masa kekuasaan Raja Samaria, Yerobiam bin Yoas. Nabi Yunus berasal dari wilayah Palestina, yang kala itu dikenal sebagai bagian dari negeri Syam. Setelah masa kenabian Nabi Ilyas dan Ilyasa berakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Yunus alaihissalam kepada kaum yang berbeda. Menariknya, tugas dakwah Nabi Yunus bukan di tanah kelahirannya di Syam atau Palestina, melainkan di tempat yang jauh, yaitu di Ninawa, sebuah wilayah yang kini dikenal sebagai Mosul, Irak. Sebagian orang juga menyebut wilayah itu dengan nama Niniwe. Ini berarti bahwa Nabi Yunus adalah seorang pendatang yang harus berdakwah di negeri asing. Di Ninawa saat itu, masyarakat memiliki tradisi yang telah berlangsung lama. Mereka menyembah patung-patung sebagai bagian dari keyakinan turun-temurun. Mereka hidup dalam kekufuran, memuja berhala, dan tidak mengenal ajaran tauhid. Karena itulah Allah mengutus Nabi Yunus untuk mengajak penduduk Ninawa beriman dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, dakwah Nabi Yunus tak berjalan mudah. Meski telah berdakwah selama berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, penduduk Ninawa tetap keras kepala dan menolak meninggalkan penyembahan berhala mereka. Mereka tak mau mendengarkan seruan tauhid, meskipun Nabi Yunus tak henti-hentinya berusaha menyelamatkan mereka dari kesesatan. Jadi begini teman-teman, salah satu alasan utama mengapa penduduk Ninawa begitu keras kepala dan menolak ajakan Nabi Yunus alaihissalam adalah karena mereka merasa aman dengan kebiasaan mereka. Selama puluhan bahkan ratusan tahun, mereka sudah menyembah berhala dan tak pernah ada azab yang menimpa mereka, seperti yang terjadi pada kaum-kaum terdahulu. Padahal, mereka sebenarnya tahu bahwa yang mereka lakukan adalah salah, karena mereka telah mendengar bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan kaum-kaum sebelumnya yang juga menyembah berhala. Namun, alih-alih bertaubat dan berubah, mereka justru menantang datangnya azab terlebih dahulu sebelum mereka mau berhenti. Jadi, tak heran jika seluruh kaum ini menutup telinga terhadap seruan Nabi Yunus alaihissalam.
Apalagi Nabi Yunus bukanlah penduduk asli Ninawa, melainkan seorang pendatang. Karena itulah mereka memandang beliau sebagai orang asing, yang sok tahu dan meremehkan pesan yang dibawakannya. Nabi Yunus berdakwah kepada mereka selama 33 tahun. Ya, selama itu beliau dengan penuh kesabaran terus berusaha mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. Namun, dari sekian banyak penduduk Ninawa, hanya 2 orang saja yang mempercayai dan mengikuti ajaran Nabi Yunus alaihissalam. Sebuah ujian yang luar biasa berat, namun begitulah kesabaran seorang nabi yang terus berjuang tanpa kenal lelah. Setiap hari, Nabi Yunus alaihissalam harus menghadapi cemoohan dan ejekan dari kaumnya. Mereka tak segan-segan merendahkannya dengan berkata, "Sudahlah Yunus, urusi saja hidupmu sendiri. Kalau kau ingin mencari pengikut, pergilah ke kampung halamanmu dan dakwahlah di sana." Sebagai manusia biasa, meskipun seorang nabi, tentu Nabi Yunus merasakan sakit hati dan kekecewaan yang mendalam. Mendengar hinaan dan terus-menerus menghadapi penolakan, rasa kecewa dan marah perlahan menyelimuti hatinya. Hingga akhirnya, suatu hari Nabi Yunus memutuskan untuk meninggalkan kaumnya yang keras kepala itu. Dalam kondisi hati yang terluka dan marah, beliau pergi tanpa menoleh kembali. Nabi Yunus berjalan hingga sampai di sebuah dermaga, dan di sana ia melihat sebuah kapal yang akan berlayar. Meski kapal itu sudah penuh sesak, Nabi Yunus tetap meminta izin untuk menumpang. Sang nakhoda, dengan kebaikan hatinya, mengizinkan Nabi Yunus naik meski kapal tersebut sebenarnya sudah kelebihan muatan. Dan disinilah kisah besar Nabi Yunus dimulai. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam Al-Quran. Dan ingatlah kisah Dzunun, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia pun berdoa dalam kegelapan. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Tak lama setelah Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kaum Ninawa, tanda-tanda azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai tampak di langit. Secara tiba-tiba, langit berubah warna menjadi merah menyala, seolah-olah kobaran api membara di atas mereka. Pemandangan ini membuat seluruh penduduk Ninawa diliputi ketakutan luar biasa. Saat itu, mereka akhirnya sadar bahwa peringatan yang disampaikan Nabi Yunus benar adanya. Namun, penyesalan mereka datang terlambat. Nabi Yunus sudah pergi, meninggalkan mereka. Dalam kebingungan dan ketakutan, mereka tidak tahu harus meminta pertolongan kepada siapa. Keinginan untuk bertobat memuncak, tetapi Nabi Yunus yang biasa mengingatkan mereka telah tiada. Dalam keputusasaan, mereka teringat pada nasib kaum-kaum terdahulu yang binasa karena menolak seruan para nabi. Menurut tafsir Ibnu Katsir, saat menyadari kesalahan mereka, telah menghina Nabi Yunus dan mendustakan risalah yang dibawanya, penduduk Ninawa segera berkumpul di padang pasir yang luas. Di sanalah mereka berdoa dengan penuh ketulusan, memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hati penuh penyesalan, mereka berdoa selama 40 malam, berharap agar azab yang akan datang ditunda. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun akhirnya mengabulkan doa mereka dan membatalkan azab yang sudah di depan mata. Saudaraku seiman, mari kita kembali pada kisah Nabi Yunus alaihissalam saat menaiki kapal. Ketika kapal yang ditumpangi beliau telah berlayar jauh di tengah lautan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan badai besar menghantamnya. Ombak-ombak yang tinggi menerjang kapal membuatnya terombang-ambing dan beberapa bagiannya mulai rusak akibat gelombang yang ganas. Kapal itu perlahan-lahan tampak akan tenggelam. Dalam kepanikan, nahkoda dan awak kapal berusaha mencari cara agar mereka tidak terjebak dalam maut di lautan. Akhirnya, mereka memutuskan untuk membuang semua barang bawaan demi mengurangi beban kapal agar bisa kembali stabil. Setelah semua barang dibuang, kapal sedikit membaik. Namun, masalah masih belum teratasi. Kapal masih terus terancam tenggelam, dan jika dibiarkan, semua penumpang akan kehilangan nyawa. Dalam situasi yang semakin mendesak, mereka mengambil keputusan untuk mengadakan undian.
Dengan harapan undian ini bisa membantu menentukan siapa di antara mereka yang harus terjun ke laut, mereka berharap semoga keputusan ini dapat menyelamatkan yang lain dari malapetaka yang mengancam. Siapapun yang namanya keluar dalam undian harus rela dilempar ke lautan. Ternyata, teman-teman, nama yang pertama kali muncul adalah Nabi Yunus alaihi salam. Melihat situasi ini, orang-orang di kapal merasa sangat berat hati untuk melempar seorang nabi yang terhormat ke dalam lautan. Dengan penuh rasa kasihan, mereka memutuskan untuk melakukan pengundian ulang. Namun, hasilnya mengejutkan. Nama Nabi Yunus kembali keluar. Bahkan di undian ketiga, nama beliau muncul lagi. Menyaksikan namanya keluar berturut-turut tanpa henti, Nabi Yunus pun mengambil keputusan tegas. Tanpa menunggu instruksi lebih lanjut, beliau melompat dari kapal dan menceburkan diri ke lautan. Abdullah bin Mas'ud, melalui riwayat Ibnu Katsir, menceritakan bahwa tak lama setelah Nabi Yunus terjun, seekor ikan besar datang menghampiri. Dalam sekejap, ikan itu menelan Nabi Yunus secara utuh, lalu membawanya ke kedalaman lautan. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yunus tidak mengalami luka sedikit pun akibat insiden penelanan oleh ikan raksasa. Meskipun dalam keadaan yang sangat mengejutkan, beliau sempat pingsan sejenak. Ketika beliau sadar, keheranan menyelimuti dirinya dan sempat mengira bahwa ia telah mati. Namun, setelah merasakan bahwa tubuhnya utuh dan tidak terluka, Nabi Yunus segera bersyukur dan berdoa dalam kegelapan yang mencekam. Mendengar doa yang tulus dari Nabi Yunus, Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan beliau. Sebelumnya, Allah berencana untuk menahan Nabi Yunus dalam perut ikan tersebut hingga hari kiamat. Namun, berkat doa dan penyesalan beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan itu. Dan sungguh, Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul. Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian dia ikut diundi, ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir, mengingat Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Pertanyaannya, ikan besar apakah yang menelan Nabi Yunus? Ada riwayat yang menyebutkan bahwa makhluk tersebut adalah ikan paus, salah satu makhluk laut terbesar yang ada. Namun, Al-Quran tidak memberikan rincian tentang jenis ikan yang menelan Nabi Yunus. Hanya disebutkan ikan besar. Ini membuka dua kemungkinan, teman-teman. Pertama, bisa jadi ikan itu adalah ikan paus. Kedua, mungkin ikan tersebut adalah spesies lain yang diciptakan khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji Nabi Yunus alaihi salam. Singkat cerita, setelah peristiwa tersebut, ikan besar itu akhirnya menepi di pinggir pantai. Dengan luar biasa, Nabi Yunus dimuntahkan kembali oleh ikan tersebut dalam keadaan hidup. Namun, kondisinya sangat memprihatinkan. Beliau mengalami sakit dan tubuhnya lemah akibat kekurangan makanan dan minuman selama terkurung di dalam perut ikan. Yang lebih sulit, pulau tempat beliau terdampar memiliki tanah yang tandus membuatnya semakin sulit untuk mencari makanan. Di tengah situasi yang menantang ini, Nabi Yunus tetap bersyukur dan berharap akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sekitar pulau tempat Nabi Yunus terdampar, tumbuhlah sebuah pohon mirip pohon labu. Nabi Yunus pun memakan buah dari pohon itu, dan perlahan-lahan, kondisi tubuhnya mulai membaik hingga seperti semula. Kemudian kami melemparkannya ke daratan yang tandus, sementara dia dalam keadaan sakit, dan kami menumbuhkan untuknya sebatang pohon dari jenis labu. Kami mengutusnya kepada lebih dari 100.000 orang, atau bahkan lebih. Lalu mereka beriman, maka kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu. Kisah kedua yang berkaitan dengan ikan nun ini diambil dari kitab berjudul Kitab Durratun Nasihin fil Wazi wal Irsyad, karya Syekh Utsman bin Al-Hasan bin Ahmad Al-Syakir Al-Khawbawi. Mari kita simak kisahnya.
Nabi Sulaiman adalah seorang nabi sekaligus raja yang sangat sukses. Ia dikenal bukan hanya sebagai pemimpin yang bijak, tetapi juga sebagai sosok yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Banyak literatur, termasuk Al-Quran, yang menceritakan betapa melimpahnya harta yang dimiliki Nabi Sulaiman. Banyak ulama berpendapat bahwa beliau adalah manusia terkaya yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, meski diberi segala kenikmatan harta, Nabi Sulaiman tetaplah seorang hamba yang taat dan beriman kepada Allah. Dengan segala kekayaannya, Sulaiman tidak pernah menunjukkan sikap sombong atau pelit. Sebaliknya, ia menggunakan hartanya untuk kebaikan, dan dalam pelayanan kepada umat dan Nabi Sulaiman dikenal sebagai raja yang sangat suka bersedekah. Suatu hari, terlintas dalam benaknya keinginan mulia untuk memberi makan semua makhluk hidup di bumi, termasuk hewan-hewan yang ada di darat, laut, dan udara. Dengan penuh harapan, ia pun meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, izinkan hamba untuk menyediakan makanan bagi semua makhluk hidup selama setahun penuh, ujarnya dengan tulus. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh, engkau tidak akan mampu melakukannya. Tak putus asa, Nabi Sulaiman kemudian meminta, kalau begitu izinkan hamba untuk menyediakannya dalam sehari saja. Setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Sulaiman segera memerintahkan pasukannya yang terdiri dari manusia dan jin untuk mendata semua makhluk yang ada di muka bumi. Setelah mereka selesai mengumpulkan informasi mengenai jumlah seluruh makhluk hidup yang akan diberi makan, mereka pun mulai memasak dan mengumpulkan berbagai jenis makanan untuk memenuhi niat baik Nabi Sulaiman. Setelah makanan siap, Nabi Sulaiman dan pasukannya menempatkannya di sebuah padang pasir yang luas. Untuk memenuhi kebutuhan seluruh makhluk hidup, makanan itu disiapkan selama 40 hari penuh. Begitu banyaknya, makanan itu dibentangkan hingga sepanjang 1 bulan perjalanan kaki. Benar-benar sebuah hidangan yang luar biasa banyaknya. Selama 40 hari proses persiapan hidangan, Nabi Sulaiman memerintahkan angin untuk berhenti berhembus di padang pasir itu. Beliau khawatir angin akan merusak makanan yang sudah dikumpulkan dengan susah payah. Ketika semuanya sudah siap, hidangan itu terhampar sempurna dan siap disantap. Namun, di saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada Nabi Sulaiman, makhluk manakah yang akan memulai memakan hidangan yang telah kau siapkan ini? Nabi Sulaiman menjawab, makhluk yang ada di darat dan di laut. Ternyata, Allah Subhanahu wa Ta'ala punya rencana yang lebih besar. Dengan kuasanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seekor ikan raksasa dari kedalaman lautan untuk datang dan menyantap makanan itu. Ikan raksasa itu tiba-tiba melompat keluar dari lautan, menghampiri padang pasir, dan mulai melahap seluruh makanan yang telah disiapkan. Dalam sekejap, semua hidangan yang disiapkan selama 40 hari itu habis hanya dengan 1 kali suapan. Betapa terkejutnya Nabi Sulaiman melihat pemandangan itu. Makanan yang disiapkan dengan begitu banyak usaha kini lenyap hanya karena 1 makhluk besar. Belum sempat makhluk lain mendapatkan bagian, ikan raksasa itu malah mengeluh, "Wahai Sulaiman, kenyangkanlah perutku, sekarang aku masih merasa lapar." Mendengar itu, hati Nabi Sulaiman tergetar. Beliau segera sujud dan menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memohon ampunan. Dalam hatinya, beliau merasa sombong, mengira mampu memberikan makanan untuk semua makhluk hidup. Namun kenyataannya, bahkan untuk 1 ikan raksasa pun, beliau masih belum bisa memenuhi kebutuhan. Kisah Nabi Sulaiman ini mengajarkan kita pelajaran berharga. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Kaya, dan kekayaannya tiada tara. Betapapun tingginya kedudukan seseorang, tak ada yang dapat menandingi kekayaan dan kuasa Allah. Nabi Sulaiman alaihissalam, yang dikenal sebagai raja yang memiliki banyak keistimewaan, pun menyadari betapa kecilnya dirinya di hadapan kebesarannya. Itulah kisah yang menggugah tentang legenda ikan raksasa dalam Al-Quran, yang menggambarkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menambah wawasan kita. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Kebenaran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kekhilafan dan kesalahan adalah dari diri saya sendiri sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah seru dan penuh makna berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.